di mana Ellie meletakkan kepalanya jika dunianya terlalu berat untuknya. Kalimat itulah yang selalu ada di bayang-bayang pikiran Ellie setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, Rahayu. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Aisyah Widya Inara yang akrab disapa Inara, seorang siswi yang sedang duduk di bangku kelas 7 di SMP Negeri 3 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi resensi tentang buku ini. Buku yang sudah saya baca dari awal hingga akhir cerita, yang ceritanya sangat menyentuh hati saya. Sebelum masuk ke ceritanya, mari kita bahas tentang identitas buku dan penulisnya. Buku ini berjudul Rumah untuk Ellie, karya tulisan dari seorang pelajar berasal dari Jawa Tengah yang pada saat itu masih duduk di bangku kelas 9 SMP, bernama Regita Cahyani yang akrabnya disapa Lerliu. Novel ini adalah novel keluaran terbaru karena baru diterbitkan dan baru dicetak pada bulan Februari tahun 2024. Diterbitkan oleh Tekad dan mempunyai halaman 262 halaman. Alasan mengapa saya memilih untuk meresensi buku ini, karena buku ini termasuk buku keluaran terbaru dan sangat populer di kalangan remaja seperti saya. Dan jika dilihat dari judulnya, sangat membuat pembaca bertanya-tanya apa isi dari buku ini. Novel ini bercerita tentang konflik keluarga yang dialami oleh seorang gadis perempuan bernama Ellie Isyala Samanta, yang disebut Ellie berumur 16 tahun dengan keluarganya Bunda Gianla, Ayah Abimanyu, dan keempat abangnya Rendra, Sadipta, Samuel, dan Nata. Di dalam novel ini, Ellie selalu berjuang agar keluarganya tidak membencinya lagi. Awalnya, keluarga Ellie adalah keluarga yang sangat mencintai, saling menyayangi, dan saling melindungi. Tetapi sekarang semuanya berubah karena kejadian 5 tahun lalu saat kepergian ibunya karena kecelakaan maut yang menyebabkan ibunya kehilangan nyawa. Dan karena hal ini, Ellie dicap pembunuh oleh keluarganya. Meskipun kejadian ini sudah terlewat 5 tahun lalu, entah kenapa keluarganya tetap membenci Ellie. Dan di rumahnya, Ellie tidak dianggap, Ellie hanya dianggap orang asing dan pembunuh di keluarganya. Keluarganya tak ingin melihat Ellie, mendengarkan omongan Ellie, ataupun bahkan semeja makan dengan Ellie. Karena hal ini, Ellie memutuskan untuk menghilang dari keluarganya dan berharap keluarganya akan lebih baik lagi tanpa kehadiran Ellie di rumahnya. Setelah membaca buku ini, menurut saya buku ini mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan ini membuatnya menarik dan juga berkesan bagi para pembaca. Salah satu keunggulannya utamanya terletak pada alur cerita yang maju dan runtut, sehingga pembaca dapat dengan mudah mengikuti perjalanan Ellie dalam buku ini. Cerita tanpa merasakan kebingungan juga ya teman-teman. Nah, alur ini juga membantu menghadirkan perkembangan karakter yang jelas dan alami, membuat setiap peristiwa terasa saling berkaitan dengan baik. Selain itu, penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami menjadi nilai tambahan untuk buku ini. Penulis mampu menyampaikan pesan-pesan moral dan emosi tokoh dengan gaya bahasa yang sederhana namun tetap menekan ke hati kita. Hal ini membuat buku Rumah untuk Ellie dapat dinikmati oleh banyak kalangan, terutama remaja seperti saya. Remaja seperti saya ini bisa ketika mencari bacaan yang bermakna tetapi tetap menggunakan gaya bahasa yang nyaman untuk dibaca. Keunggulan lainnya adalah ceritanya yang sangat relate dengan kehidupan pembaca sehari-harinya. Konflik yang dialami tokoh Ellie ini mencerminkan situasi nyata yang sering ditemui kehidupan para pembaca setiap harinya, seperti perjuangan memahami diri sendiri, menghadapi kehilangan, ataupun mencari arti rumah dan keluarga yang sesungguhnya.
Meskipun memiliki banyak keunggulan, novel ini tak luput juga dari kekurangan. Beberapa kekurangannya yaitu seperti alur cerita yang lambat. Alur cerita yang lambat ini di beberapa bagian. Beberapa peristiwa dijelaskan secara rinci sehingga membuat tempo cerita terasa pelan. Bagi sebagian pembaca, hal ini dapat menimbulkan kesan monoton atau membosankan, apalagi di tengah-tengah cerita yang sedang dibaca oleh pembaca. Pada bagian pertengahan cerita ini, sangat tidak disarankan untuk kehilangan fokus, dan ini termasuk kekurangan-kekurangan yang ada di buku ini. Tidak hanya itu, tapi kekurangan lainnya dapat ditemukan dalam pengembangan karakter pendukung yang kurang mendalam. Beberapa tokoh di luar tokoh utama ini belum digali secara maksimal, sehingga peran dan latar belakang mereka tampak kurang di novel ini. Nah, karena hal ini, mungkin jika karakter pendukung ini dapat diberikan ruang lebih pada novel ini, mungkin kisah yang dibagikan ini dapat terasa lebih berwarna ataupun lebih hidup lagi. Namun demikian, kedua kekurangan ini tidak terlalu mengurangi keindahan yang ada di novel ini. Nah, kekurangan novel ini bisa ditutupi karena keindahan-keindahannya. Justru alur cerita yang lambat ini membuat kesempatan bagi para pembaca untuk merenungi setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi lebih dalam lagi. Sementara fokus utama pada tokoh utama sendiri yaitu untuk menghasilkan membuat pembaca terhanyut dalam emosi dan makna cerita yang Ellie. Secara keseluruhan, Rumah Untuk Ellie adalah buku yang tidak hanya menawarkan kisah yang hangat dan menyentuh, tetapi juga memberikan pengalaman membaca yang mudah diikuti, penuh makna, dan meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun yang membacanya. Jadi, jika kalian suka cerita yang mendalam dan penuh makna, saya sangat merekomendasikan buku Rumah Untuk Ellie ini. Buku ini bukan hanya sekedar novel biasa, tetapi juga menjadi pelajaran hidup yang akan membuat kalian semua merenung lama setelah selesai membacanya. Yuk segera cari buku ini di toko buku-buku terdekat rumah kalian ataupun di platform online. Percaya deh, ini akan menjadi pengalaman pembaca yang tak pernah terlupakan. Yuk mulai dengan rajin membaca, memahami maknanya, dan dapatkan pesan moralnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, jangan lupa komen juga ya teman-teman. Sampai jumpa di resensi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.